Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya ingin ajak saudara untuk kita bersama-sama membaca kitab suci, dan renungan kita pagi ini saya beri tema peninggalan yang mengesankan. Kita baca terlebih dahulu ayatnya Bapak Ibu. Di dalam kitab Maases Lihim atau Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Saya bacakan untuk saudara. Dan di Yope ada seorang murid dengan nama Tabita, yang bila diterjemahkan dia disebut Dorkas. Wanita ini selalu penuh dengan perbuatan baik dan sedekah yang selalu ia lakukan. Dan terjadilah pada hari-hari itu, karena menderita sakit, ia meninggal. Dan setelah memandikan dia, mereka membaringkannya di ruang atas. Adapun kota Lida terletak dekat Yope. Ketika mendengar bahwa Petrus ada di tempat itu, para murid mengutus 2 orang kepadanya sambil meminta agar tidak menunda untuk melintas sampai ke mereka. Dan setelah bangun, Petrus pergi bersama mereka yang telah tiba. Mereka membawanya ke ruang atas, dan semua janda berdiri di dekatnya sambil menangis dan memperlihatkan pakaian-pakaian dan jubah-jubah sebanyak yang Dorkas telah membuatnya ketika masih hidup bersama mereka. Dan setelah menyuruh semua orang keluar, Petrus berdoa sambil bertekuk lutut, dan seraya berpaling ke arah mayat itu, ia berkata, "Tabita, bangunlah." Dan dia membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia pun duduk. Lalu sambil mengulurkan tangan kepadanya, dia membangunkannya, dan sambil memanggil orang-orang kudus dan para janda, dia menunjukkan dia yang hidup. Dan hal itu menjadi tersiar ke seluruh Yope, dan banyak orang percaya kepada Tuhan, dan terjadilah bahwa dia tinggal beberapa hari lagi di Yope bersama seseorang, Simon, seorang penyamak kulit. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita tentu sudah hafal tentang kisah ini. Seorang perempuan yang bernama Dorkas, atau di dalam panggilannya di bahasa Yunani dipanggil dengan namanya Tabita, dipanggil Dorkas. Nah, Dorkas ini adalah seorang yang baik hati. Dia memiliki kemampuan untuk menjahit. Ketika Dorkas mati, banyak janda-janda yang datang ke rumahnya dan menunjukkan hasil karya dari Dorkas ini, saudara-saudara. Apa sih yang menarik dari cerita ini, saudara-saudara? Yang menarik dari cerita ini adalah seperti tema kita, peninggalan yang mengesankan. Apa yang ditinggalkan oleh Dorkas ini, saudara? Dorkas ini memiliki modal hanya benang dan jarum. Tetapi ternyata hanya dengan modal dan jarum saja, Dorkas bisa menggemparkan seluruh banyak orang, bahkan di seluruh kota. Artinya apa, saudara-saudara? Benda sederhana tetapi bisa menghebohkan ketika benda itu berada di tangan orang yang mengasihi Tuhan. Apa yang ada pada diri kita masing-masing, hayo? Mungkin saudara tidak memiliki kepandaian yang banyak. Kepandaian saudara mungkin sederhana.
sama seperti Dorcas yang cuma bermodalkan benang dan jarum. Tetapi sekalipun modalnya itu sangat simpel sekali, hanya benang dan jarum, tetapi bisa menggemparkan seluruh kota Yope. Saudaraku yang terkasih, kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing, apa sih sebetulnya yang aku miliki? Kepandaian, talenta apa yang bisa kita miliki ini? Apakah pernah talenta yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara pergunakan untuk kemuliaan namanya? Saya melihat ada hal yang cukup menarik dari apa yang dilakukan Dorcas ini. Tidak seorang pun yang tahu. Dorcas bukan orang yang suka pamer. Bukan pula orang yang suka membanggakan diri. Tetapi perbuatan yang baik yang dia lakukan, di kitab suci kita tertulis dia lakukan banyak orang. Pantas kalau janda-janda itu berdatangan menunjukkan hasil karya dari Dorcas, saudara-saudara. Jadi, apakah kita pernah melakukan perbuatan baik, nolongin orang, sehingga orang itu memiliki kesan tersendiri atas hidup saudara? Atau saudara itu disebut sebagai orang yang tidak pernah berbuat baik, bahkan orang yang ketus, orang yang sombong, orang yang angkuh. Ayo kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sekalipun peninggalan Dorcas ini sederhana, tetapi saya katakan peninggalannya itu sangat mengesankan. Saya tidak tahu berapa banyak yang Dorcas lakukan terhadap para janda di situ. Tetapi yang jelas, ada banyak janda yang berdatangan, itu sudah membuktikan bahwa ternyata Dorcas ini ketahuan melakukan banyak kebaikan justru pada saat mati. Saudara yang terkasih, akankah kita mati dengan cara yang sia-sia tanpa meninggalkan histori apapun di dalam dunia ini? Kita akan belajar mencontoh dari Dorcas. Sekalipun saya bisa menyebutnya bahwa Dorcas itu adalah perempuan sederhana, tetapi dia memiliki kasih terhadap sesamanya. Dunia sekarang ini sudah kehilangan kasih, saudara-saudara. Dunia sekarang ini sudah kehilangan apa yang namanya kepercayaan terhadap orang lain. Dunia sudah diwarnai dengan saling mencurigai. Saya mendengar satu cerita dari teman saya yang di Amerika. Di Meksiko itu ada seseorang yang, ini temannya dia ya, yang ketika dites itu ternyata positif corona katanya. Dan itu ditunggu sampai 21 hari. Ketika 21 hari masih tetap positif, maka orang itu dihabisin terang-terangan, dibunuh, saudara-saudara. Hukum kasih sudah tidak ada lagi. Harusnya diobati, tetapi ternyata malah dibunuh. Inilah keadaan dunia sekarang ini. Tetapi tidak demikian yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin agar supaya kita bisa menunjukkan hukum kasih kepada dunia. Dunia yang sudah kehilangan kasih. Dunia yang sudah kehilangan rasa percaya diri. Saling mencurigai, saling memusuhi. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita bisa belajar dari Dorcas. Dorcas ini tidak memiliki jabatan yang tinggi.
Dorcas juga tidak disebut sebagai orang yang kaya. Dorcas juga tidak terkenal. Tetapi apa yang dia lakukan, dia melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kematiannya membawa kesan yang sangat indah. Pertanyaan saya, setelah saya berbicara sampai sekarang ini, saudara bisa memahami tidak? Jadi pertanyaan kecilnya adalah, apa sih yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Benarkah saya yang mengatakan aku enggak punya talenta? Benarkah manusia di dunia tidak punya talenta? Saudara tersenyum saja itu sudah jadi berkat untuk orang lain. Tidak perlu saudara mengeluarkan talenta saudara, baru tersenyum saja. Itu sudah jadi berkat. Oleh karena itu, saudara-saudara, jikalau kita mengingat benang dan jarum, tentu kita bisa mengingat hal-hal yang lebih besar, peristiwa-peristiwa yang lebih besar, yang diabadikan. Saudara pernah pergi ke museum? Pernah ya? Kira-kira apa yang ada di museum, saudara-saudara? Kalau saudara melihat museum dimanapun, museum itu menyimpan benda-benda bersejarah. Museum itu menyimpan hal-hal yang bisa dikenang atau jejak-jejak sejarah untuk mengingat tokoh-tokoh yang memilikinya. Saudara pergi ke museum manapun, pasti banyak benda-benda yang dahulu pernah dipergunakan oleh tokoh-tokoh yang ada di atas muka bumi. Untuk mengingat bagaimana hebatnya tokoh itu. Sehingga barang-barang peninggalannya pun itu diabadikan. Yang tentunya harganya sangat mahal. Sama seperti benang dan jarum yang dimiliki Dorcas. Itu bisa menjadi peninggalan yang mengesankan. Bahkan saya yakin kalau benda itu masih bisa dimiliki, pasti sekalipun hanya sebiji jarum, harganya pasti mahal. Karena jarum itu memiliki sejarah. Jarum itu pernah dipergunakan oleh tangan seorang yang memiliki kasih di dalam dirinya. Benangnya pun, jikalau masih ada dan dimuseumkan, itu akan mahal harganya, saudara-saudara. Apapun peninggalan yang memiliki sejarah, pasti memiliki nilai yang sangat besar. Amin. Nah, sekarang saya akan kembangkan lebih luas lagi firman Tuhan ini, saudara. Saya tidak akan berbicara hanya benang dan jarum milik Dorcas. Tetapi ada peninggalan-peninggalan lain yang nilainya jauh lebih tinggi, yaitu peninggalan yang pernah dipergunakan oleh Yeshua HaMashiach. Peninggalan ini tentu akan membawa sebuah kenangan abadi. Peninggalan ini akan membawa sebuah kenangan bahkan sampai kita ada di tempat ini karena kita masih mengingat peninggalan itu. Yang tentu saja tiap-tiap peninggalan memiliki arti yang sangat dalam. Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan kalau kita tidak ada peninggalannya? Saya ambil contoh, bagaimana kita bisa percaya kepada Yeshua kalau dunia ini tidak pernah mengakui di dunia ini pernah ada seseorang yang mati dan bangkit kembali.
tapi karena dunia mengakuinya, sehingga kita percaya pada sosok pribadi yang pernah mati dan bangkit kembali. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu peninggalan-peninggalan apa saja yang pernah ditinggalkan oleh Yeshua selagi kita hidup di dunia ini. Saya menemukan ada 7 peninggalan Yeshua yang tentu saja apabila kita mau menyelidiki lebih dalam, pasti akan menemukan yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10, bahkan lebih lagi. Tetapi saya akan tunjukkan 7 penemuan barang-barang yang pernah dipakai oleh Yeshua. Lalu saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang kelak akan saudara tinggalkan saat kembali ke Syamaim? Ini yang penting, saudara. Mari kita mengambil satu komitmen, Tuhan, saya akan meninggalkan sesuatu di dunia ini, sehingga ketika aku mati, maka benda peninggalanku akan selalu dikenang oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejarah hidup yang baik, peninggalan yang bisa dinikmati untuk generasi berikutnya, dan mentalitas yang patut dicontoh, kenangan indah yang tentunya bisa dibanggakan. Sekarang mari kita lihat hal-hal yang pernah terjadi atas kehidupan Yeshua, yang bila mana kita renungkan, kita dapat melihat hal-hal yang indah di dalam kehidupan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saya mengenang peninggalan Dorcas, yaitu benang dan jarum, pikiran saya jadi menerawang. Tentu peninggalan Yeshua akan lebih banyak lagi dari sekedar benang dan jarum. Saya tunjukkan satu persatu apa peninggalan Yeshua, atau bahkan peninggalan dari orang-orang yang pernah memperlakukan Yeshua dengan baik. Yang pertama adalah kayu salib. Saudara setuju enggak? Kalau kayu salib itu menjadi peninggalan abadi sampai dunia kiamat. Kayu salib itu memang hanya sebuah alat eksekusi yang sangat menyakitkan, saudara-saudara. Apa yang bisa kita lihat dari kayu salib ini? Bentuknya saja tidak menarik. Tetapi melalui salib ini pula, kita diselamatkan. Salib memang bukan untuk diagungkan, tetapi untuk mengingat bagaimana seharusnya kita menderita, tetapi justru Yesualah yang menanggung penderitaan itu. Ayo kita bertanya pada diri kita masing-masing, semenderita apakah saudara datang dari rumah sampai ke bait suci ini, saudara? Coba kita bandingkan dengan penderitaan Yeshua memikul salib dari tempat pengadilannya Pontius Pilatus sampai ke Bukit Golgota. Itu bukan perkara yang mudah. Kuku-kuku, kaki dan tangan Yeshua dicoploki satu persatu oleh tentara Romawi. Dan saat Yeshua jalan terseok-seok, datang sampai ke Bukit Golgota. Walaupun kita tahu ada seorang yang membantu Yeshua. Pada saat Yeshua sudah hampir tidak kuat, maka
ada seorang yang membantu. Saudara masih ingat siapa itu? Simon dari Kirene. Saudara tahu tidak bagaimana beratnya Simon memikul salib? Kalau kita berbicara salib pun saya jadi ingat. Simon memikul salib yang berat. Tetapi yang disalib siapa? Yesua. Kita pun begitu saudara. Kita memikul salib kita masing-masing. Tetapi Yesua sudah menanggung salib saudara. Yesua sudah mati untuk saudara. Akankah begitu berat saudara datang dari rumah sampai ke tempat ini? Buat sebuah pertanyaan. Betulkah aku sudah berkorban untuk Yesua yang mati di atas kayu salib? Yang rela berjalan terseok-seok dengan kaki yang perih karena terkena debu dan beban yang berat yang Yesua lakukan untuk saudara dan untuk saya. Akankah saudara merasa keberatan untuk beribadah di tempat ini? Ayo buat sebuah pertanyaan saudara. Lalu dibuat sebuah perbandingan. Yesua rela mati untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Tetapi kalau sampai kita datang beribadah untuk memuliakan Yesua, itu sangat berat. Saya rasa perbandingan kasih saudara dengan Yesua terlalu jomplang jauh. Ayo kita perbandingkan saudara. Sekali lagi salib bukan untuk diagungkan. Dan kita tahu bahwa melalui salib kita dapat mengagumi akan kasih Bapa Yahweh pada kita. Kasih yang sangat sempurna. Saya kalau berbicara tentang salib saya jadi ingat sebuah cerita. Ada seorang yang kaya raya. Dan pada saat itu dia sedang berada di sebuah taman di belakang rumahnya yang sangat indah. Di situ ada kolam renang. Dan malam itu adalah malam yang membuat dia merenung akan kasih Tuhan. Dia berdiri di kolam renang itu dan dia melepaskan semua baju dan dia akan terjun ke kolam renang itu. Pada saat dia merentangkan tangan seperti ini, ada bayangan dari sinar rembulan. Dia melihat bayangan salib di bawah kolam renang itu. Lalu dia merenung bagaimana kasih Tuhan yang mati di atas kayu salib. Lalu dia mundur sejenak dan dia kembali turun ke bawah. Dan betapa terkejutnya ketika dia turun, dia melihat bahwa kolam renang itu tidak ada airnya. Coba kalau dia terjun ke bawah, dia pasti akan mati, saudara-saudara. Tetapi karena dia melihat gambar salib, bayangannya sendiri oleh sinar rembulan, maka Tuhan meluputkan dia dari kematian. Ini sebuah cerita. Bagaimana jikalau kita selalu melihat bagaimana kasih Bapa Yahweh yang begitu sempurna sampai dia rela mencurahkan dan menurunkan putranya, yaitu Yeshua HaMashiach turun ke dalam dunia ini, yang tidak lain adalah Yeshua itu Bapa Yahweh sendiri. Kenapa Bapa perlu turun ke dalam dunia? Karena dia harus menyelamatkan manusia. Dan untuk penyelamatan menurut Torah harus melalui darah. Darah siapa yang bisa menyempurnakan keselamatan itu?
Darah kambing tidak bisa. Darah domba tidak bisa. Darah para nabi pun tidak bisa. Apalagi sekalipun dia nabi adalah keturunan dari manusia yang berdosa, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga tidak ada cukup darah yang mampu menyelamatkan manusia. Karena tuntutan keselamatan itu harus darah orang yang sempurna. Tetapi karena tidak ada orang yang sempurna itu hanya Bapa Yahweh. Sedangkan yang perlu diselamatkan adalah manusia. Maka Bapa Yahweh yang wujudnya adalah roh, dia turun menjadi manusia, hidup di dunia ini dan menyelamatkan kita melalui darahnya yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, itu adalah peninggalan yang pertama. Sekarang kita lihat peninggalan yang kedua. Peninggalan yang kedua, yaitu apa? Yang kedua adalah kerudung yang berdarah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apabila kita melihat kata kerudung, sebetulnya kerudung ini adalah buatan iman yang kita sama-sama lakukan. Tidak ada agama tertua di dunia manapun yang menggunakan kerudung kecuali agama Yahudi. Apakah saudara pikir orang Islam memakai kerudung itu adalah ciptaan dia sendiri? Tidak. Kerudung itu ciptaan dari orang-orang Yahudi. Nama lain dari kerudung atau penutup kepala itu bisa bernama hijab, bisa bernama kerudung, bisa bernama jilbab, bisa bernama pasmina. Yang terpenting dia menutup kepala. Jadi saudara-saudara, saya harus jelaskan di sini bahwa Islam bukanlah pencipta kerudung. Jadi budaya memakai kerudung dan cadar itu bukan budaya agama Islam. Karena agama Islam itu muncul 500 tahun setelah Yesua. Tetapi jauh sebelum Yesua, orang-orang perempuan itu sudah menggunakan kerudung. Nah, saudara, kenapa banyak orang-orang Kristen yang merasa tidak nyaman kalau memakai kerudung? Karena budaya ini telah dipergunakan lebih dahulu oleh orang-orang Muslim. Sehingga dianggapnya kerudung adalah identitas dari Islam. Dan itu salah kaprah. Sama seperti meditasi. Apakah meditasi itu hanya milik orang Buddha dan Hindu? Ternyata tidak. Buddha dan Hindu itu tidak memiliki budaya seperti ini. Orang yang meditasi itu adalah juga dari iman kita. Saya sudah menerangkan tentang hal ini. Kitab suci memberitahu kalau perempuan itu harus menutup kepalanya. Mengenai bentuk itu bebas, saudara. Yang penting kepalanya tertutup. Ada yang bentuknya seperti topi, ada yang memanjang, ada yang menjuntai ke bawah, bermacam-macam. Yang penting kepalanya tertutup. Dan itu karena mengikut dari yang namanya agama Abrahamik, saudara. Sama seperti orang cuci tangan. Kalau kita lihat orang-orang Muslim, mereka wudu. Apakah itu budaya dia yang menciptakan? Tidak. Itu budaya kita, saudara. Budaya iman kita. Makanya ketika ada rame-rame corona, lalu sekarang tiap gereja harus dipasang tempat cuci tangan. Saya paling nomor 1 setuju dan bersorak. Karena itu adalah aturan Torah.
Tetapi coba sebelum ada corona, saya pasang tempat air di depan. Saya akan dikritik banyak orang, saudara. Pak Lukas ini gila-gilaan, mau jadi Islam atau bagaimana. Iya kan? Tapi kalau saudara lihat, orang yang mau beribadah, baik di bait suci, ataupun di tembok ratapan, di situ ada tempat cuci tangan dan kaki. Dan itu sekali lagi bukan budaya Islam. Sama sekali tidak. Bahkan pada zaman Yesua, itu tiap rumah selalu ada buyung air, saudara. Dan tradisi pada zaman Yesua, setiap orang yang masuk rumah, dia harus membasuh kaki. Mau makan, juga cuci tangan. Itu budaya kita, saudara-saudara. Cuman, kita nggak ngerti, tapi sudah keduluan dipakai oleh orang Muslim. Sehingga kita menganggap kalau kita cuci tangan, cuci kaki, membasuh itu milik mereka. No, milik kita, saudara-saudara. Sekali lagi, kepercayaan kita jauh lebih tua daripada kepercayaan orang Muslim. Sekarang kita naik ke sini, ke panggung ini. Saya perintahkan lepas sepatu. Apakah itu budaya Islam? No. Islam, orang-orang Muslim, kalau pergi ke masjid, dia mesti lepas sepatu. Lepas sandal. Walaupun ada orang-orang oknum-oknum tertentu yang nakal. Begitu pulang, sandalnya ditukar. Loh itu fakta. Teman saya sendiri banyak yang cerita. Saya punya sandal bagus, pulangnya ketukar sama orang lain. Jadi sandal butut, saudara-saudara. Oknum-oknum nakal itu banyak. Pertanyaannya, apakah lepas kaki itu budaya Islam? No, budaya kita, saudara. Ayo, bagi Bapak Ibu Saudara yang ikut streaming dan saudara beribadah di gereja saudara, coba ayo lihat, apakah ada budaya lepas kaki di sini? Di gereja saudara, tidak mungkin ada. Lepas alas kaki. Sorry, saya ngomong apa tadi? Apa? Lepas kaki? Lepas alas kaki. Ya, lepas alas kaki, saudara-saudara. Ya, apakah ada? Ayo di gereja saudara. Enggak ada, bukan? Tapi di sini saya mengharuskan. Kenapa? Karena pada saat Mose ketemu dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh berkata apa? Tanggalkan kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri, di mana engkau berpijak adalah kudus. Nah dasarnya dari situ, saudara. Siapa bilang itu budaya dari Muslim? No. Itu budaya iman kita. Kita saja, orang Kristen saja banyak yang tidak tahu. Iya kan? Nah, saya menghimbau bagi saudara-saudara, khususnya saudara di KPI. Ya kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya cuma menghimbau, ayo praktek firman Tuhan. Ya. Di panggung ini kan kalau kita lihat pola tabernakel, ini kan tempat ruang Maha Kudus. Betul enggak Bapak Ibu? Ruang Maha Kudus harus betul-betul kudus. Pelayan-pelayan pun harus kudus. Kenapa saya landasi harus lepas kaki? Sekali lagi, lepas alas kaki. Kurang alas saja jadi masalah ya. Kemudian, orang Muslim berkata, tidak boleh makan babi. Apakah itu budaya mereka? No, itu budaya kita. Ayo, masih ada yang suka makan babi atau tidak? Saya sudah melakukan itu, makan dengan makanan kosher. Ya, saya tidak makan babi, padahal dulu saya suka.
Makan apapun saya makan, saudara. Tapi sejak saya ngerti Torah, dan itu sebuah larangan, saya tidak lagi makan babi. Bahkan kalau Islam hanya makan babi dan anjing yang tidak boleh. Tetapi cumi-cumi masih makan, ya lele masih makan, udang juga masih makan. Kami tidak, saudara. Sekali lagi itu bukan budaya milik mereka. Itu Torah. Betul ya Bapak Ibu? Tapi coba, berapa banyak orang-orang yang ngaku Kristen, yang katanya ikut polanya Yesua? Benarkah Yesua makan babi? Tidak, saudara. Yesua mengikuti Torah. Ya, apalagi dia disebut Torah Chaim, Torah kehidupan. Jadi Yesua tidak makan babi. Maka saya ikuti apa yang Torah tulis. Saya tidak makan babi, tidak makan udang, tidak makan cumi, tidak makan lele. Padahal itu kesukaan saya. Tetapi karena saya tahu kitab suci melarang, ya sudah. Saya harus berhenti. Makan kerang, kemudian apalagi itu yang enak tuh ya, seriping. Ya, seriping, oh itu enak itu. Ya. Tapi saya harus berhenti. Kenapa? Karena Torah mengajar begitu. Jadi jangan saudara anggap, oh kok wong Islam. Keliru saudara. Mereka yang mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti mereka. Jangan dibalik. Ingat loh, iman kita jauh lebih lama. Kemudian istilah mempelai. Ayo, ini mumpung ada di pola kerudung ini. Istilah mempelai. Kenapa dipakai oleh teroris? Istilah itu milik siapa sebetulnya? Kalau orang teroris mau ngebom gereja, mereka selalu ngomong gini, siapa yang bakal jadi mempelai? Ayo, siapa yang bakal jadi mempelai? Istilah mempelai itu milik kita. Tapi kita bukan ngebom. Tapi mempelai yang dimaksud adalah karena kita adalah mempelai wanitanya Hamasya. Yesua datang bukan untuk hambanya. No. Yesua datang untuk mempelainya. Mempelai itu melayani dengan kasih. Kalau hamba melayani karena duit, saudara-saudara. Jadi itu yang harus kita bedakan. Jadi jangan sampai saudara anggap istilah mempelai itu milik teroris. Tidak. Milik kita yang diambil teroris. Ya. Coba waktu kita mulai menerapkan memakai kerudung. Apa kata orang di luar sono? Wah, gerejanya Pak Lukas kok koyo Islam ya? Mereka nggak tahu itu milik kita, saudara-saudara. Amin. Ya. Nah, sekarang kita buktikan. Benarkah kerudung itu milik Islam? Apakah semua orang Islam harus pakai kerudung? Ternyata tidak. Saya tunjukkan bukti, saudara-saudara. Yang saudara lihat ini adalah putri Raja Salman yang tidak menggunakan hijab. Namanya adalah Amera binti Aidan bin Nayef al-Tawel. Atau bisa disebut Putri Amera yang lahir tanggal 6 November tahun 1983. Wanita cantik ini menikah dengan Pangeran Al-Walid bin Talal bin Abdul Aziz Al-Saud. Ini Pangeran Al-Walid, anak dari Raja Salman. Sumbernya Islam dari sono. Tapi faktanya, anak menantu dari Raja Salman tidak menggunakan kerudung. Jadi kalau dikatakan kerudung itu budaya Islam, keliru, saudara. Pertanyaannya, Putri Amera ini agamanya Kristen atau Islam? Islam. Tetapi dia nggak pakai kerudung, saudara-saudara.
Bahkan kita lihat Profesor Mahmud MD mengomentari Putri Amera, anak Raja Salman yang cantik, tak berhijab seperti perempuan Arab umumnya. Ini saya tunjukkan bukti supaya saudara ngerti. Sehingga tidak dijerambah uyah kalau pakai kerudung itu milik Islam. No, bukan. Ini milik kita, saudara-saudara. Ini saya lihat komentar dari Profesor Mahmud MD. Saya bacakan ya. Pesona kecantikan putri cantik asal Arab Saudi, Amerah Al-Tawel, sepertinya menggoda seorang Mahmud MD untuk berkicau tentangnya di Twitter. Fakta bahwa Putri Amerah tidak menggunakan hijab yang dikicaukan mantan Mahkamah Konstitusi ini memang berbeda dengan wanita-wanita Arab Saudi pada umumnya. Para wanita wajib untuk mengenakan hijab, namun Putri Amerah memilih untuk tidak mengenakan hijab. Dalam sebuah tulisan oleh Asma Ajrodi dari Al Arabiya News di sebuah acara bertempat Abu Dhabi pada 19 November 2014 lalu, terlihat sosok Al-Tawel menjadi narasumber di acara tersebut tanpa mengenakan hijab. Ini Putri Amerah, anaknya Raja Salman, tidak pakai hijab. Kok tidak dipersoalkan? Kalau di sini dikafir-kafirkan loh. Ini kata Pak Mahfud MD. Sekarang kita buktikan, benarkah di acara resmi Putri Amerah ini tidak menggunakan hijab? Nah, saudara lihat di situ, ya. Putri Raja Salman atau Amerah tak berhijab. Penampilan berbeda ditunjukkan salah satu keluarga Raja Arab Saudi, yakni seorang putri raja bernama Putri Amerah binti Aidan binti Nayef Al-Tawel. Nah, saudara, saya beritahu bahwa sebetulnya budaya hijab atau jilbab atau pasmina atau apa saja, pokoknya penutup kepala, itu adalah budaya Yahudi. Buktinya apa? Anggota Mesir, saudara lihat ya, ini di majalah Tempo ya, anggota DPR Mesir menyebut cadar tradisi Yahudi, bukan Islam. Jelas enggak Bapak Ibu? Ya. Makanya dulu waktu saya suruh perempuan-perempuan pakai pakai pasmina, banyak yang menyebut, oh gerejanya Pak Lukas kok koyo Islam. Loh saya ikuti firman Tuhan. Loh apa salahnya saudara-saudara? Rasul Paulus pun mengajarkan begitu. Ya. Ini saudara lihat anggota DPR Mesir, sekarang di Mesir dilarang memakai cadar. Karena itu adalah budaya Yahudi, bukan budaya Islam. Itu jelas di majalah Tempo. Ya. Sekarang kita kembali ke masalah kerudung berdarah. Itu menjadi benda yang cukup ramai di kalangan orang Katolik, saudara. Kenapa? Karena di Katolik itu dipercaya ada seorang perempuan yang mendatangi Yesua pada saat Yesua itu berdarah-darah memikul salib. Dikatakan perempuan itu bernama Veronica. Walaupun saya cari di kitab suci, nggak pernah ada perempuan bernama Veronica. Tetapi dalam cerita di Katolik, dipercaya ada seorang perempuan yang bernama Veronica, dia melepaskan kerudungnya dan mengusap wajah Yesua yang berdarah-darah karena mahkota duri. Kerudung itu
menjadi benda yang sangat berharga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekarang kita lihat di sini bahwa kerudung para perempuan yang ikut dalam penyaliban Yesua bahkan sampai menurunkan mayat. Kerudung itu tentu saja bisa dijadikan simbol kasih manusia yang dipergunakan untuk menyeka sisa-sisa darah Yesua. Cuman yang menjadi pertanyaan, di mana kaum lelakinya? Di mana si Petrus yang berani dengan sombongnya, aku bahkan mau masuk penjara bersama dengan Yesua. Tapi faktanya ketika Yesua ditangkap, dia sudah lari duluan. Tetapi justru perempuan-perempuanlah yang menemani Yesua sampai mati, bahkan sampai dikubur. Yang pertama kali datang justru gerombolan perempuan. Gerombolan yang bernama Maria. Ada Maria Magdalena, ada Maria-Maria yang lain. Rombongan Maria berdatangan ke kubur Yesua. Lalu di mana kaum laki-lakinya? Katanya pemberani, tapi ngumpet semua saudara-saudara. Jadi sekali lagi, kerudung itu menjadi saksi bisu bahwa sekalipun hati para wanita itu hancur, mereka tetap setia. Kesetiaan inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Sekarang benda apa yang lain yang menjadi kenangan ketika Yesua ada di dunia ini, yaitu mahkota duri. Duri adalah benda kecil yang menyakitkan. Mahkota duri juga dibuat untuk mengolok-olok Raja Damai yang penuh kasih. Seharusnya Yesua dikenakan mahkota. Mahkota yang penuh kemuliaan. Mahkota raja. Tetapi justru Yesua dipakaikan mahkota duri. Ini menjadi sebuah penghinaan yang sangat luar biasa. Dan benda ini mengingatkan betapa jahatnya dunia ini. Dunia yang tidak kenal ampun. Dunia yang hanya menyengsarakan manusia. Dan semua yang harusnya manusia itu tanggung, Yesua sudah menanggungnya. Seharusnya yang pakai mahkota duri itu kita, saudara. Tetapi Yesualah yang memakai mahkota itu. Sangat luar biasa, bukan? Dunia bukan tujuan kita. Dunia itu hanya berisi kesengsaraan. Namun dunia menjadi indah. Dunia kita bisa nikmati karena kesengsaraan yang sudah Yesua tanggung. Namun demikian bukan berarti orientasi kita kepada dunia. Amin, Bapak Ibu. Dunia, bahkan apa yang kita miliki, sebetulnya adalah titipan dari Tuhan. Saudara punya rumah, itu titipan Tuhan. Saudara punya harta, itu titipan Tuhan. Saudara punya istri, punya suami, punya anak, punya keluarga, itu titipan Tuhan yang harus saudara jaga. Sekali waktu kelak, Tuhan akan minta pertanggungan jawab dari kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Ada banyak orang yang kaya raya, tetapi tiba-tiba hancur kekayaannya karena dia main judi. Itu berarti tidak bisa diberi amanah oleh Tuhan untuk memiliki kekayaan yang bisa diturunkan untuk anak cucu kita. Semua yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan. Jadi kalau itu titipan dari Tuhan, kalau sekali waktu yang dititipi itu diambil, ya sudah. Kita perlu bersukacita dan bersyukur selalu.
Memang itu berat bagi kita. Tetapi apa yang bisa kita lakukan, saudara? Seandainya orang tua kita, anak kita, famili kita, ada yang meninggal. Ya kita berpikir saja bahwa mereka sudah dipanggil oleh pemiliknya. Yang penting selama kita hidup di dunia ini, pertahankan iman kita untuk tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi segala sesuatu pergunakanlah untuk kemuliaan bagi namanya. Mahkota duri itu simbol penghinaan. Bagaimana kalau seandainya sekali waktu saudara dihina? Saya sudah kenyang dihina orang, saudara. Dan saya bersyukur saya punya kekebalan yang luar biasa. Orang menghina ya sekarepmu lah, terserah. Dan kita perlu bersukacita dan bersyukur agar supaya kehidupan kita menjadi semakin hari, menjadi semakin sempurna. Sekarang benda apa lagi yang perlu kita lihat menjadi bahan kenangan bagi hidup kita? Tidak lain adalah paku. Benda inilah yang membuat tangan Yesua berlubang. Benda ini pula yang membuat penderitaan yang maha hebat. Paku ini menjadi simbol dari kasih yang tak berkesudahan. Lubang paku ini juga yang dipakai oleh Yesua untuk menegur Thomas yang menjadi seorang peragu, ketidakpercayaan atas kuasa Tuhan. Ingatlah benda yang satu ini yang meneguhkan iman Thomas. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah saudara adalah seorang yang termasuk peragu? Saya ragu, saya kurang percaya, saya kurang iman. Saudara ingat paku yang pernah melubangi tangan Yesua. Makanya ketika Yesua bangkit, murid-murid yang lain menceritakan kepada kepada Thomas. Maka Thomas berkata, aku sekali-kali tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku di tangannya dan di lambungnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang ternyata Thomas itu ragu-ragu. Thomas tidak percaya akan kebangkitan Yesua. Yesua menampakkan diri dengan tubuh kemuliaan dan Yesua berkata, Thomas, lihat tanganku yang berlubang. Cucukkan jarimu di tanganku dan cucukkan jarimu di lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Berapa banyak di antara kita yang memiliki kehidupan seperti Thomas, ragu, tidak percaya akan kasih dari Bapa Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, standar iman kita di dalam kita mengikut Tuhan adalah percaya penuh bahwa kekuasaan Tuhan itu sangat luar biasa. Sekarang kita melihat yang lain, benda apa yang bisa jadi kenangan dalam kehidupan kita. Tidak lain adalah jubah Yesua yang terkoyak. Saya yakin benda-benda itu ya saudara, kalau zaman sekarang masih ada, itu harganya bisa triliunan saudara. Karena itu memiliki sejarah yang luar biasa. Nah sekarang kita ingat, jubah Yesua yang terkoyak. Di dalam kitab suci diceritakan, ketika Yesua disalib, jubahnya jadi rebutan tentara Romawi. Sehingga harus melempar dadu di atas jubah Yesua. Sehingga jubah itu direbut sana, rebut sini, sampai terkoyak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita ingat hal ini,
menjadi gambaran bagaimana pekerjaan Tuhan sering terkoyak-koyak hanya karena beda pendapat. Akankah kita izinkan jubah Yesua, Tuhan kita, terkoyak-koyak lagi dengan sikap hidup kita yang tidak mudah berdamai? Kehidupan kita yang mudah tersinggung, kehidupan kita yang gampang mencerai-beraikan. Saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa jubah Yesua itu sudah terkoyak ke sana kemari. Oleh karena itu, kita harus belajar. Jangan sampai ada yang terkoyak lagi. Rumah tangga terkoyak, itu adalah keinginan setan. Kehilat bisa terkoyak. Bahkan persahabatan bisa terkoyak. Manusia itu sangat sulit mengampuni. Kalau tidak suka, memamerkannya kepada dunia dengan mulut nyinyirnya. Dan dunia setan akan bersorak-sorak karena hal inilah yang setan maui, saudara-saudara. Ingatlah bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tuhan ingin kita bersatu di dalam berdoa bersama dan menyembahnya. Saya mendengar bahwa saat ini doa pagi sudah ada 40 orang. Ayo kita tambahi lagi, saudara. Saya mulai hari Senin besok, saya akan ikut bersama dengan jemaat. Saya ingin saudara yang lain yang belum ikut, ayo kita ikut doa pagi. Keinginan dari kekasih kita, Kohpowa, yang saat ini sudah ada di Sidoarjo. Keinginannya adalah seluruh jemaat bisa ikut doa pagi. Dan dia pun sudah mendengar kalau doa pagi kita sudah semakin bertambah banyak. Sekarang sekitar 40-an orang. Tambahkan lagi, saudara-saudara. Amin. Apalagi kita sudah berada dalam masa-masa penantian kedatangan Yesua untuk yang kedua kalinya. Kita harus memperakrab, mempererat hubungan kita kepada Tuhan. Memang saya punya jam-jam doa tersendiri, tetapi saya ingin ayo kita kembali bersama-sama pakai pola lama. Pernahkah saudara merenung? Bagaimana kalau hatimu masih diwarnai dengan kedengkian? Bagaimana jika kelak ketemu kembali di Samayim? Atau salah satu di antara kita akan terpisah? Jadi tanggalkan gengsimu, saudara-saudara. Tuhan ingin kita tidak terkoyak-koyak. Amin. Jangan sampai saudara satu kehilat saja, benturan. Lah katanya mau ke Samayim. Lah kalau nanti ketemu di sana benturan lagi, begitu. Kita sedang dilatih sekarang, saudara. Untuk kita menyatu. Jangan sampai ada rasa yang tidak suka satu dengan yang lain. Jangan-jangan nanti kalau saudara seperti itu, karakter saudara akan kebawa ke sana. Saudara masih ingat cerita tentang Lazarus dan orang kaya? Iya toh? Karena orang kaya itu tukang merintah, maka sampai di neraka pun masih suka merintah. Ngomong sama Tuhan, Tuhan suruh Abraham turun ke dalam dunia ini, kan begitu. Iya toh? Main perintah seenaknya, sudah di neraka saja masih main perintah. Makanya saya katakan jangan-jangan hati saudara yang masih diwarnai kedengkian mau saudara bawa ke Samayim. Ayo kita belajar untuk rendah hati, kita berserah. Ya, Bapak Ibu, agar supaya hidup kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita lanjut. Peninggalan apa yang patut kita sama-sama kenang? Tidak lain adalah cawan perjamuan malam terakhir.
Sekali lagi, benda-benda tadi, kalau saja ada di zaman sekarang, wah itu kalau masuk di museum, wah itu dijaga ketat, saudara. Harganya pun sudah bukan miliar, sudah triliunan, saudara-saudara. Karena memiliki nilai sejarah yang tinggi. Siapa kira-kira yang menyimpan cawan ini? Cawan yang pernah dipegang Yesua. Yang saat itu Yesua berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Ingatlah akan daku. Ketika engkau minum cawan ini, engkau memberitakan kematian Tuhan. Yang jadi pertanyaan, benarkah saudara memberitakan kematian Tuhan? Benarkah saudara juga memberitakan kebangkitan Tuhan? Benarkah saudara memberitakan kasih-Nya Tuhan? Atau yang diberitakan kejelekan orang? Atau yang diberitakan nyinyir-nyinyir saja? Nyinyir itu di bahasa Jawanya apa, saudara? Lambe turah. Tahu lambe turah, saudara? Lambene koken, kebanyakan bibir. Ya, itu lambe turah namanya. Lambe turah itu lambe sing tukang nyinyir. Ya, enggak suka nyinyir, di FB nyinyir. Kalau saudara lihat orang-orang yang nyinyir, saudara langsung bisa ngecap, oh iki lambe turah. Ya, atau disebut dalam bahasa Indonesianya apa? Mulut ember. Ya, mulut ember itu mulutnya lebar, saudara. Ya, itu mesti jahit itu bibirnya supaya enggak tuh jadi tukang nyinyir. Saya berharap jemaat Kehilat Alef Tau dan semua subscriber video saya tidak ada yang bermulut nyinyir. Diberkatilah saudara. Kita lihat yang berikutnya, saudara. Di sini ada pesan khusus untuk memberitakan keselamatan kepada siapapun. Ingat, Yesua berkata, ketika engkau minum cawan ini, kamu memberitakan kematian. Dan sekarang dia sudah bangkit. Berarti kita juga memberitakan kebangkitan Yesua sebagai kemenangan iman kita. Tanpa kebangkitan, engkau bukanlah orang yang diselamatkan. Cawan ini juga mengingatkan bahwa kita menikmati manisnya anggur kehidupan bersama dengan Yesua HaMasiah. Maka saya ingin Bapak Ibu, ayo kita mengenang benda-benda yang indah ini. Dari mulai benang dan jarum sampai benda-benda yang dipakai oleh Yesua dan orang yang memperlakukan Yesua. Seperti yang tadi saya sebut, Veronica yang katanya sekalipun itu tidak ada di dalam kitab suci kita. Tetapi dipercaya oleh orang-orang Katolik. Saya juga percaya bahwa ada murid Yesua yang melepaskan kerudung dan menghapus darah Yesua. Saking cintanya. Coba kalau saudara cinta kepada istri atau suami saudara. Pas suaminya keringetan. Saudara mau menyeka pakai tisu? Atau malah saudara membiarkan begitu saja? Kalau saudara kasih, saudara pasti akan menyekanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa begitu mudah orang menyangkal dia? Hanya karena belajar kepada orang Yahudi. Padahal dunia saja mengakui akan datangnya Bapa Yahweh ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Ingat Bapak Ibu, kalau kita melihat cawan, kita tentu ingat darah Yesua yang pasti melindungi kita dari serangan kuasa kegelapan. Yang mampu memproteksi hidup kita dari serangan kuasa-kuasa kegelapan tidak lain adalah darah Yesua HaMasiah. Amin, Bapak Ibu. Ya, darah Dia saja yang bisa melindungi kita.
Kalau tidak, saudara disantet orang tembus. Tapi dengan kuasa darah Yesua, serangan santet sebesar apapun tidak akan tembus kepada kita. Selama pikiran dan hati kita selalu melekat kepada Yesua. Karena Yesua itu tidak lain adalah Yahweh sendiri. Sekarang yang berikutnya, saudara-saudara. Yang terakhir, yang ketujuh. Apakah yang bisa menjadi kenangan bagi kita? Yaitu kain kafan. Kain kafan yang dipakai untuk menutupi jenazah Yesua. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kain kafan ini ada yang mempercayai kalau terdapat wajah Yesua. Beberapa tahun yang lalu ada penemuan kain kafan yang dikenal dengan kain kafan dari Turin. Ya, kain kafan ini dipercaya kalau terdapat wajah Yesua sehingga dikenal dengan kain kafan Turin yang disimpan di Katedral Santo Yohanes di kota Torino, Italia. Terlepas dari itu benar atau salah, bagi saya tidak peduli, saudara. Apakah kain kafan itu terdapat wajah Yesua atau tidak, bagi saya tidak peduli. Tapi yang saya pedulikan adalah kain kafan ini mengingatkan kita akan kuasa kebangkitannya. Orang-orang Katolik menganggap bahwa kenapa kain kafan itu bisa muncul sosok wajah Yesua yang mereka sebut kain kafan dari Turin atau kain kafan Turin. Karena pada saat Yesua bangkit, ada cahaya yang begitu luar biasa muncul dari tubuh Yesua sebagai tubuh kemuliaan. Sehingga kain itu sampai membentuk, ngecap wajahnya Yesua. Tapi sekali lagi, terlepas itu benar atau salah, bagi saya tidak peduli. Yang saya percayai adalah kain kafan itu mengingatkan kita bahwa Yesua tidak terus-menerus berbaring di kubur, saudara. Batu yang besar itu sudah terguling. Artinya apa? Kebangkitan Yesua membuktikan bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi kita semuanya. Beban sebesar apapun, tantangan seberat apapun, tidak ada perkara yang mustahil karena Yesua sudah bangkit. Jadi kalau hari ini saudara punya beban yang berat, ayo coba katakan pada diri saudara sambil menepuk dada saudara, katakan, hai jiwaku, ada mujizat kebangkitan Yesua dan masalahmu selesai. Masalahmu akan sirna karena apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Siapa yang bisa menggulingkan batu kubur yang beratnya puluhan ton? Bahkan batu kubur itu disegel lagi. Bukan cuma disegel, dijaga tentara Romawi. Siapa yang bisa menggulingkan? Tidak ada satu tangan manusia. Semakin kubur itu dijaga dan disegel, semakin nampak jelas kedahsyatan Tuhan kita. Kalau cuman kuburnya nggak disegel, tidak dijaga tentara, orang bisa saja mengatakan, wah itu kan ditarik sama murid-muridnya, bisa saja. Tapi sekarang kubur itu disegel. Berani motong segel urusannya pemerintah Romawi. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau saudara punya kilowatt jam, di depan itu kan ada segel listrik. Potong, saudara akan berurusan dengan PLN. Nah ini kubur disegel Bapak Ibu. Dijaga sisan. Belum lagi batunya besar. Sopo sing gulingke? Iya kalau tempatnya lurus seperti ini,
digelundung ke bisa. Itu tempatnya banyak lubang-lubang, nggak bisa ditarik sedemikian rupa. Tetapi kuasa kebangkitan Yesua membuat segala yang mustahil menjadi tidak mustahil. Jadi, kalau kita lihat kain kafan ini, sekali lagi itu mengingatkan kita bahwa mulai hari ini, ketika saya mempercayai bahwa kain kafan itu tidak lagi berisi manusia, kain kafan itu sudah terlipat dengan rapi di gua, di kubur Yesua, membuktikan bahwa sekarang bagi saudara dimanapun berada, tidak ada perkara yang mustahil. Semuanya serba mungkin, Bapak Ibu. Oleh karena itu, biarlah saat ini kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, saudara harus bisa menyampaikan berita kebenaran kemana-mana. Kita memang sekarang sudah streaming, tapi banyak orang yang tidak bisa streaming. Mulai minggu depan, Kehilat akan kembali mengeluarkan warta jemaat, sekalipun itu masih hitam putih. Pergunakan itu untuk memberitakan Injil. Amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hari ini, ayo kita bikin Tuhan, sebelum aku mati, aku akan meninggalkan sesuatu yang bersejarah, sehingga saat aku sudah tidak ada di dunia, tapi generasi di bawahku masih bisa menikmati hasil karya yang Engkau berikan kepadaku untuk aku tinggalkan di dunia ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pada pagi ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Bapa Yahweh senantiasa menopang kehidupan mereka. Biarlah kami bisa meninggalkan sesuatu yang berharga di muka bumi ini. Minimal kehidupanku yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman ini di dalam hati anak-anak-Mu semuanya. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Pagi ini tidak ada pengumuman, saudara-saudara. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amin. Kan yehiratso. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Kan yehiratso. Yesa Yahweh panau eleka. Wa yashem lecha shalom. Amin. Kan yehiratso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin.
Baruk peripitne kau friatmat kau frifahemte kasyekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia.
kesayangan